Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Dedi Hozies dengan NIM C01191093. Baik, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan sistem sensorik dan sistem koordinasi. Baik, sebelum saya melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu saya melakukan anamnesis. Setelah saya melakukan anamnesis, selanjutnya saya meminta izin kepada pasien untuk dilakukannya pemeriksaan fisik. Setelah mendapat izin dari pasien, selanjutnya saya melakukan mencuci tangan 6 langkah. Baik, yang pertama adalah pemeriksaan sensasi taktil atau raba halus. Pemeriksaan menerangkan cara dan tujuan pemeriksaan pada pasien. Kemudian pemeriksa memilih dengan benar alat yang akan digunakan. Setelah itu pemeriksa memberikan rangsangan secara ringan tanpa memberi tekanan jaringan subkutan. Selanjutnya meminta pasien untuk menyatakan iya atau tidak pada setiap perangsangan. Selanjutnya yaitu pemeriksa meminta pasien untuk menyebutkan daerah yang dirangsang dan membedakan dua titik yang dirangsang. Selanjutnya yaitu pemeriksa melakukan pemeriksaan sensasi nyeri superficial. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan pada pasien. Selanjutnya mata pasien diminta untuk tertutup. Kemudian pemeriksa terlebih dahulu mencoba jarum tadi terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya tekanan terhadap kulit pasien seminimal mungkin, jangan sampai menimbulkan perlukaan. Kemudian rangsangan terhadap kulit dikerjakan dengan ujung jarum dan kepala jarum secara bergantian. Sementara itu, pasien diminta untuk menyatakan sensasinya sesuai dengan pendapatnya. Pasien diminta untuk menyatakan apakah terdapat perbedaan intensitas ketajaman rangsangan di daerah yang berlainan. Apabila dicurigai ada daerah yang sensasinya menurun, maka rangsangan dimulai dari daerah tadi menuju ke arah yang normal. Selanjutnya pemeriksaan sensasi nyeri dalam atau nyeri tekan. Massa otot, tendon, atau saraf yang dekat permukaan ditekan dengan ujung jari atau dengan menekan di antara jari telunjuk atau ibu jari. Pasien diminta untuk menyatakan apakah ada perasaan nyeri atau tidak. Selanjutnya pernyataan ini dicocokkan dengan intensitas tekanan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan sensasi tekan. Pasien dalam posisi terbaring dan mata tertutup. Ujung jari atau benda tumpul ditekankan atau disentuhkan lebih kuat terhadap kulit. Selanjutnya di samping itu dapat diperiksa dengan menekankan struktur subkutan, misalnya massa otot, tendon, atau saraf itu sendiri, baik dengan benda tumpul atau dengan cubitan dengan skala yang lebih besar. Pasien diminta untuk menyatakan apakah ada tekanan dan sekaligus diminta untuk mengatakan daerah mana yang ditekankan tadi. Selanjutnya yaitu penilaian sensasi suhu. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan kepada pasien. Selanjutnya, pasien lebih baik dalam posisi berbaring dengan mata yang tertutup. Tabung dingin atau panas terlebih dahulu dicoba terhadap diri pemeriksa. Tabung ditempelkan pada kulit pasien dan pasien diminta untuk menyatakan apakah terasa dingin atau panas. Sebagai variasi, pasien dapat diminta untuk menyatakan adanya rasa hangat,
pada orang normal, adanya perbedaan suhu 2-5 derajat Celcius sudah mampu mengenalinya. Pemeriksaan sensasi gerak dan posisi. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan kepada pasien. Selanjutnya yaitu mata pasien tertutup, pasien dapat duduk atau berbaring. Jari-jari pasien harus benar-benar dalam keadaan relaksasi dan digerakkan secara pasif oleh pemeriksa dengan sentuhan sesering mungkin sehingga dihindari adanya tekanan terhadap jari-jari tadi. Jari yang harus diperiksa harus dipisahkan dari jari-jari di sebelah kiri atau kanannya sehingga tidak bersentuhan. Sementara itu, jari yang diperiksa tidak boleh melakukan gerakan aktif seringan apapun. Pasien diminta untuk menyatakan apakah ada perubahan posisi jari ataupun ada gerakan pada jarinya. Selanjutnya, apabila diperoleh kesan adanya gangguan sensasi gerak dan posisi, maka dianjurkan untuk diperiksa bagian tubuh lain yang ukurannya lebih besar, misalnya tungkai bawah atau lengan bawah. Cara lain ialah dengan menempatkan jari-jari salah satu tangan pasien pada posisi tertentu, sementara itu mata pasien tetap tertutup. Kemudian pasien diminta untuk menjelaskan posisi jari-jari tadi ataupun menirukan posisi jari-jari tadi pada tangan yang satunya lagi. Pemeriksaan sensasi getar atau vibrasi. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan kepada pasien. Kemudian pemeriksa menggetarkan garpu tala terlebih dahulu. Dan jalan menuju garpu tala dipukulkan di benda padat atau di benda keras lain. Kemudian pangkal garpu tala segera ditempelkan pada bagian tubuh tertentu. Yang dicatatnya itu intensitas dan lamanya vibrasi. Kedua hal tersebut bergantung pada kekuatan penggetaran garpu tala dan interval antara penggetaran garpu tala dengan saat peletakan garpu tala pada bagian tubuh yang diperiksa. Keterampilan pemeriksaan sistem koordinasi, pemeriksaan fungsi koordinasi. Yang pertama adalah tes equilibrium, tes Romberg. Pemeriksa menerangkan tentang tujuan pemeriksaan kepada pasien. Pasien diminta berdiri dengan kedua kaki saling merapat, pertama kali dengan mata terbuka dan kemudian yang kedua dengan mata yang tertutup. Selanjutnya pada tes ini untuk membedakan lesi proprioseptif atau sensorik ataksia atau lesi cerebellum. Pada gangguan proprioseptif, jelas sekali terlihat perbedaan antara membuka dan menutup mata. Pada waktu membuka mata, pasien masih sanggup berdiri tegak, tetapi begitu menutup mata, pasien langsung kesulitan mempertahankan diri dan jatuh. Pada lesi cerebellum, waktu membuka dan menutup mata, pasien kesulitan berdiri tegak dan cenderung tegak berdiri kedua kaki yang lebar atau wide base. Tendon walking, pemeriksa menerangkan tentang tujuan pemeriksaan kepada pasien. Pasien diminta berjalan pada satu garis lurus di atas lantai. Selanjutnya, tempatkan tumit yang satu di depan jari-jari kaki yang berlawanan. Selanjutnya, baik dengan mata terbuka maupun mata yang tertutup. Selanjutnya adalah tes non equilibrium. Pemeriksa menerangkan tujuan pemeriksaan pada pasien dengan posisi duduk atau berbaring. Pemeriksa meminta pasien mengekstensikan lengannya.
Pemeriksa meminta pasien untuk menyentuh ujung hidungnya dengan jari telunjuknya dengan gerakan perlahan, kemudian gerakan yang cepat. Pemeriksaan dilakukan membandingkan sisi kanan dan sisi kiri. Selanjutnya yaitu dysdiadokinesia. Pemeriksa menerangkan tentang tujuan pemeriksaan kepada pasien. Pasien diminta untuk menggerakkan kedua tangannya bergantian, pronasi dan supinasi dengan posisi siku yang diam. Pasien diminta untuk meminta gerakan tersebut secepat mungkin, baik dengan mata terbuka maupun tertutup. Gangguan diadokinesia disebut dengan dysdiadokinesia. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.